Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Kulisusu dengan NIM 2022-41004. Saya mahasiswa program studi pendidikan kimia Universitas Patimura. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia Berbasis Kepulauan. Jadi di sini ada dua topik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama bagaimana merancang indikator keberhasilan pembelajaran di daerah kepulauan, dan yang kedua bagaimana menjelaskan konsep kimia dalam daerah kepulauan tersebut. Kita masuk yang pertama, itu merancang indikator keberhasilan pembelajaran pada daerah kepulauan. Di sini ada dua, yaitu remedi dan pengayaan. Di mana remedi itu adalah program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan belum mencapai KKM pada satu kompetensi dasar tertentu. Jadi dalam misalnya seorang siswa sedang mengikuti ujian tapi dia nilainya itu tidak cukup sampai ke nilai KKM, misalnya KKM yang ditentukan itu 65, tapi siswa tersebut itu dia tidak mampu mencapai nilai tersebut, maka akan dilakukan remedi, tapi dengan beberapa konsep dari remedi tersebut. Yang kedua adalah pengayaan. Nah, pengayaan sendiri ini adalah pendalaman dan pemerluasan dari kompetensi yang dipelajari peserta didik. Nah, pengayaan ini juga biasanya itu diberikan segala setelah mungkin peserta didik itu dia diketahui telah mencapai keberhasilan dari penilaian harian tersebut. Jadi perbedaan dari kedua ini yaitu remedi itu dia sebelum peserta didik mencapai nilai KKM. Nah, dan pengayaan itu adalah di mana siswa itu dia sudah mencapai atau berhasil mencapai nilai KKM tersebut. Selanjutnya itu adalah prinsip pembelajaran remedi. Yang pertama yaitu adaptif, di mana kita ketahui bahwa adaptif itu adalah pembelajaran remedi yang hendaknya memungkinkan peserta didik itu dia dapat belajar sesuai dengan daya tangkapnya, kesempatan, dan bagaimana gaya belajarnya. Jadi dalam adaptif ini seorang guru itu akan melakukan remedi tapi bukan sesuai dengan apa yang guru tersebut dia mau, tapi dia melihat bagaimana proses siswa itu dia menangkap materi, atau bagaimana siswa itu dia dengan cara belajar apa siswa itu dia bisa menerima dan menangkap materi tersebut dengan baik. Misalnya mungkin dengan metode belajar secara diskusi atau memecahkan masalah, mungkin dari metode itu siswa itu dia dapat lebih mudah menangkap dan lebih paham tentang materi tersebut. Dua yaitu interaktif. Interaktif ini dimana pembelajaran remedi yang hendaknya melibatkan keaktifan seorang pendidik untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik tersebut. Dimana seorang guru itu dia selalu memonitoring atau mengawasi peserta didik itu untuk mengetahui bagaimana kemajuan atau bagaimana proses pembelajaran, apakah siswa tersebut itu dengan metode ini atau dengan konsep ini siswa tersebut dia dapat menangkap pembelajaran itu dengan baik. Nah, jadi seorang guru itu harus mengawasi setiap proses perkembangan belajarnya siswa tersebut. Kemudian yang ketiga itu berbagi metode pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran remedi perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut, karena kita ketahui bahwa setiap peserta didik itu dia memiliki karakteristik masing-masing. Nah, dan yang keempat itu adalah pemberian umpan balik sesegera mungkin, di mana umpan balik ini dia bisa berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya. Kenapa kita harus memberikan informasi kepada peserta didik? Karena kita harus bagaimana menghindari kesalahan belajar yang berlarut-larut dan mengidentifikasi sedini mungkin kesulitan belajar peserta didik tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kesinambungan, di mana pembelajaran remedi yang dilakukan berkesinambungan dengan proses pembelajaran, dan sebagai pendidik itu harus menyiapkan program remedial sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Selanjutnya saya akan membahas terkait jenis-jenis pengayaan. Di sini saya mengambil 6 jenis pengayaan. Yang pertama itu pengayaan melalui materi, di mana jenis pengayaan ini tuh dia melibatkan penyajian materi pembelajaran yang lebih mendalam, di mana lebih kompleks dan juga lebih tertata, sehingga materi pembelajaran yang disajikan meliputi konsep atau yang meliputi teori yang lebih dalam itu, sehingga siswa itu dia akan lebih menggali lagi pemahamannya sehingga bagaimana dia dapat mendalami materi tersebut. Yang kedua itu pengayaan melalui proses. Pengayaan melalui proses ini di mana guru itu dia harus bisa menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang berbeda dari yang lain, sehingga dimana bisa menggunakan metode seperti problem basic learning, kemudian pembelajaran berbasis proyek, atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sehingga dalam pengayaan ini tuh dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, berpikir kritis, dan berpikir analitis, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah secara mandiri. Misalnya kayak memberikan salah satu kasus sehingga
mereka dapat memecahkan masalah tersebut dan mendapat jawaban dari masalah tersebut. Yang ketiga itu pengayaan produk. Dalam memberikan penugasan atau tugas yang lebih kompleks dan menata bagi siswa untuk menciptakan suatu produk atau karya yang menggali potensi dan kreativitas mereka, sehingga produk yang bisa berupa proyek, presentasi, atau karyanya itu bisa memungkinkan siswa itu dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari. Selanjutnya yang keempat itu pengayaan pemecahan masalah. Di dalam pengayaan ini dalam membuat sebuah situasi atau masalah yang kompleks dan menata bagi siswa itu untuk mengaplikasikan bagaimana pengetahuan dan keterampilan mereka itu dalam memecahkan masalah tersebut. Maka dapat melibatkan pembelajaran berbasis masalah, studi kasus, dan simulasi yang membuat siswa itu dapat mengembangkan keterampilan cara berpikir kritis dan analitis mereka. Yang kelima adalah pengayaan melalui lingkungan, di mana dalam pengayaan melalui lingkungan ini kita bisa membuat sebuah perubahan atau penyesuaian dalam lingkungan belajar siswa, seperti menyediakan fasilitas, sumber belajar, atau situasi yang dapat meningkatkan pengalaman belajar mereka. Yang terakhir yaitu pengayaan melalui pengalaman, di mana pengayaan melalui pengalaman ini kita sebagai seorang guru harus menghadirkan pembelajaran atau pengalaman belajar kepada siswa yang tidak biasa, unik, dan mempengaruhi emosi dan pikiran siswa. Misalnya kita melakukan eksperimen di laboratorium dengan menggunakan tanaman jahe, tanaman kunyit untuk menguji apa? Misalnya menguji toleransi dalam tanaman tersebut. Otomatis siswa itu dia bakal berpikir bahwa oh iya ya, padahal tanaman jahe itu ada loh komponen-komponen lain yang terkandung di dalam tanaman tersebut yang bisa digunakan lagi. Nah, sehingga secara menyeluruh itu pengalamannya dapat mengunggah minat siswa atau memperdalam pemahaman mereka serta memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi mereka. Selanjutnya yaitu merancang remedial pada daerah kepulauan. Kita ketahui bahwa di daerah kepulauan itu masih sangat serba kekurangan. Salah satunya adalah kekurangan perlengkapan proses pembelajaran, di mana kurangnya infokus. Padahal infokus itu juga merupakan salah satu perlengkapan yang menunjang proses pembelajaran. Terus ada di daerah kepulauan itu yang juga tidak memiliki lab, tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang kurang memadai begitu. Di sini saya mengambil 3 metode remedial yang bisa diterapkan dalam daerah kepulauan. Yang pertama itu metode permainan, di mana metode permainan ini dia itu adalah pendekatan yang melibatkan penggunaan aktivitas bermain dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam metode ini tuh kita menggabungkan unsur-unsur permainan ke dalam pengalaman belajar siswa untuk meningkatkan motivasi, minat, dan keterlibatan dalam pembelajaran. Misalnya permainan yang saya ambil itu tebak gambar. Jadi kan kalau misalnya kita menggunakan lagi ujian, otomatis bisa saja siswa tersebut itu dia akan remedi berulang-ulang kali. Nah, sini bisa menggunakan metode permainan, di mana metode permainan ini apabila tebak gambar. Yang kedua itu pemberian bimbingan kelompok dan pemanfaatan tutor sebaya. Kenapa saya mengambil remedial ini? Karena saya merasa bahwa dengan belajar secara berkelompok dengan teman sebaya itu akan meningkatkan pemahaman kita. Apalagi kita ketahui bahwa di daerah kepulauan itu kekurangan juga kan jaringan salah satunya. Nah, di sini dengan pembagian kelompok di dalam kelas tersebut, maka siswa itu dia dapat belajar bersama-sama, di mana siswa itu satu siswa dengan yang lainnya itu akan membagi atau berbagi pengalaman belajarnya atau berbagi pemahaman belajarnya kepada siswa yang lain, sehingga siswa yang lainnya itu atau teman kelompoknya itu dia bisa secara pelan-pelan itu dapat paham terhadap pembelajaran tersebut, yang mungkin kalau dari yang diberikan gurunya itu dia kurang paham, tetapi dengan metode pembagian kelompok untuk memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran kimia ini mungkin dia akan lebih cepat gitu. Yang terakhir yaitu metode tugas. Metode pemberian tugas ini adalah metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan cara memberikan tugas kepada siswa agar siswa itu dia dapat melakukan kegiatan belajar dan mengalami pengetahuan melalui tugas yang telah diberikan. Nah, di sini tugas yang diberikan bukan tugas yang dicari melalui internet ataupun ya melalui internet, tetapi tugas yang diberikan ini adalah bagaimana contohnya tugas eksperimen di rumah dengan menguji, misalnya menguji larutan asam basa menggunakan indikator alami. Nah, tapi dikumpulkannya itu bukan dengan video, karena mungkin kan tidak semua di daerah kepulauan itu siswa-siswanya itu sudah memiliki handphone. Tetapi saya mau mereka nanti pada saat remedi mereka menjelaskan bagaimana tugas itu, menuliskan hasil eksperimen yang telah mereka lakukan dan mempresentasinya kepada saya. Misalnya saya sebagai seorang guru. Selanjutnya perancangan pengayaan pada daerah kepulauan. Di sini ada 4. Yang pertama pemberian tantangan dan tugas yang berbeda. Kemudian yang kedua kolaborasi dan diskusi kelompok. Yang ketiga pengalaman belajar di luar kelas. Dan yang terakhir penyajian informasi dalam berbagai bentuk. Itu konsep kimia dalam daerah kepulauan. Di sini konsep pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditujukan kepada pelajar
supaya mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru menjelaskan konsep kimia dalam daerah kepulauan. Di sini konsep kimia yaitu konsep yang saya ambil itu konsep pendekatan, di mana konsep pendekatan ini adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Misalnya, sebelum belajar, guru bertanya kepada siswa satu pertanyaan yang mengarah pada topik pembelajaran perubahan kimia. Contohnya, mengapa nasi itu dia bisa berubah menjadi basi? Nah, otomatis siswa tersebut itu dia dapat menjelaskan tetapi menggunakan pengalaman-pengalamannya. Mungkin misalnya siswa tersebut dia akan bilang bahwa, oh ibu, mungkin nasi itu dia basi karena ada perubahan suhu ibu, karena mungkin sudah lama juga, terus ada perubahan yang lain, misalnya perubahan kelembapan pada nasi tersebut.